negara Indonesia penuh dengan kasus yang tak terduga. Salah satunya semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan dan membahas tentang salah satu kasus korupsi. Pasti sudah sering dengarkan, korupsi merupakan tindakan yang tak bermoral. Maka dari itu, harus ada hukum yang sepatutnya serta hati dan pikiran yang sebagai moralitas demi kesejahteraan rakyat. Loh ya, kamu kok ngambil uang kas ya? Alah, uang kas aja loh, yang ini kan bukan uang negara loh. Gak boleh ya, malah ya. Kenapa? Pak, dia ngambil uang kas, Pak. Korupsi dia, Pak. Bener ya? Iya, Pak. Ini saya kembali ke uangnya, Pak. Korupsi itu nggak baik loh ya. Itu uang keras. Pak, kamu saya berikan. Baik, Pak. Bisa bagi tentang Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang artinya rusak, merugikan, memutarbalikkan fakta, dan menyogok. Arti kata korupsi sendiri adalah penyalahgunaan jabatan resmi dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Kasus korupsi di Indonesia ini masih terus berlanjut dan memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia. Kasus korupsi dari tahun ke tahun tidak ada habisnya, baik itu korupsi dari segi jumlah atau kualitas. Jika kasus korupsi di Indonesia ini masih berlanjut, pastinya sangat berpengaruh besar terhadap hak asasi manusia dan kemajuan Indonesia nantinya. Tindakan korupsi sangat dalam menentang agama, baik itu agama Katolik maupun agama lainnya. Agama Katolik menentang korupsi karena korupsi merupakan kejahatan sosial yang tidak bermoral dan ketidakjujuran. Tapi berdasarkan permasalahan yang kami bahas, yaitu korupsi, orang-orang yang melakukan korupsi atau disebutnya yang koruptor, sepertinya tidak mendengarkan suara hati mereka dan malah menolak. Hal seperti inilah yang membuat suara hati menjadi tumpul sehingga para koruptor tersebut tidak mendengarkan suara hati mereka bagi yang menuju tindakan korupsi yang terus-menerus terjadi. dan itu kasus korupsi itu tentunya memiliki dua negara dengan kemudian terakhir. Undang-undang yang berfungsi sebagai penegak hukum bangsa Indonesia. Contoh UUD Nomor 3 Tahun 2001 yang menegaskan mengenai sanksi kepada kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Dengan sanksi yaitu maksimal penjara seumur hidup dan denda 3 juta. Ini merupakan contoh penerapan bahwa Indonesia berada dalam hukum. Kami mendapatkan data dari kompas.com. Data jumlah tahanan tindakan pidana korupsi pada tahun 2018 jumlah tahanan 159, pada tahun 2019 jumlah tahanan 145, pada tahun 2020 jumlah tahanan 91. Kita melihat pola penurunan setiap tahunnya sebanyak 54 jumlah tahanan. Maka dengan ini kita dapat membuat prediksi tahun dengan jumlah tahanan 0 menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah kurung N kurangi 1 kurung D. A sama dengan 199 karena itu merupakan nilai suku pertama, yaitu jumlah tahanan pada tahun 2018. D sama dengan negatif 54 dan itu merupakan selisih setiap selisih jumlah tahanan setiap tahun ke tahun. UN sama dengan 0 karena itu merupakan nilai dari suku yang kita cari, itu prediksi tahun dengan jumlah tahanan 0, maka UN 0. Maka 0 sama dengan 199 tambah kurung N kurangi 1 kurung negatif 54. Hasil yang kita dapatkan adalah N sama dengan 4,68. Tetapi kita bulatkan agar menjadi lebih mudah untuk mencari tahunnya. Maka N sama dengan 5. Dan untuk mencari tahunnya kita dapat menggunakan rumus barisan aritmatika lagi, dan kita hanya mengubah A dan B. A adalah 2018 karena itu merupakan nilai dari suku pertama, yaitu 2018 tahun pertama. D sama dengan 1 dan itu merupakan selisih perubahan tahun ke tahun 2018 ke 2019, selisihnya 1. Maka UN sama dengan 2018 tambah kurung 5 kurangi 1 kurung 1.
hasilnya adalah UN 2022. Maka N5 atau kelima adalah tahun 2022. Maka berdasarkan prediksi kami, jumlah tahun dengan jumlah tahanan, prediksi tahun dengan jumlah tahanan 0 adalah tahun 2022. Selanjutnya kita dapat mencari jumlah suku ke N. Jika N sama dengan 10, UN 10 sama dengan 91, yang berarti pada suku ke 10 nilai sebesar 91, T sama dengan negatif 54, sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan rumus barisan aritmatika untuk mencari nilai suku ke A, yaitu suku pertama 91. Maka kita masukkan ke dalam rumus 91 sama dengan A tambah kurung 10 dikurangi 1 kurung dikalikan negatif 54. Maka kita dapatkan hasil 557 sama dengan A. Kemudian kita dapat menggunakan rumus jumlah suku, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan kurung 2A tambah kurung N kurangi 1 kurung D kurung. Sn sama dengan 10 per 2 kurung 2 dikalikan 577 ditambah kurung 21 dikurangi 1 kurung negatif 54 kurung. Kita dapatkan hasil jumlah suku ke 10, yaitu 3.340 kasus. Kita juga mendapatkan data tren kerugian negara akibat korupsi meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kita dapat melihat bahwa nilai potensi kerugian negara pada tahun 2018 sebesar 5,6 triliun dan nilai potensi kerugian negara pada tahun 2020 sebesar 18,6 triliun rupiah. Dari peningkatan tersebut, kita dapat melihat rasio peningkatan nilai potensi kerugian negara dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 3,5. Maka kita dapat membuat prediksi nilai potensi kerugian negara untuk kedepannya. Jika tren kerugian negara akibat korupsi terus meningkat seperti ini, kita dapat menggunakan rumus barisan geometri untuk membuat prediksi. Namun sebelumnya, kita akan menggunakan rumus aritmatika dulu untuk menentukan tahun. Rumus aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah kurung N kurangi 1 kurung D. A sama dengan 2018 karena itu merupakan nilai dari suku pertama. D 2 karena suku kedua adalah selisih antara 2018 dan 2020. N sama dengan 3 karena itu adalah nilai suku yang kita cari. Maka kita dapatkan hasil yang kita dapatkan adalah UN sama dengan 2022. Jadi N sama dengan N3 sama dengan 2022. Prediksi. Di sini kami dapat menggunakan rumus barisan geometri untuk prediksi kerugian negara pada tahun 2022. Rumusan barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A sama dengan 5,6 karena itu merupakan nilai suku pertama, yaitu nilai potensi kerugian negara pada tahun 2018. R sama dengan 3,5 karena merupakan rasio peningkatan dari 2018 ke 2020. N sama dengan 3 karena kita mencari nilai potensi kerugian pada tahun 2020. Maka UN sama dengan 5,6 dikali 3,5 pangkat 3 kurangi 1. Dan hasil yang kita dapatkan adalah UN sama dengan 68,6 triliun. Maka berdasarkan prediksi kami pada tahun 2022 nilai potensi kerugian negara sebesar 68,6 triliun rupiah. Negara Indonesia merupakan negara hukum, tapi tetap saja masih belum bisa mencegah tindakan korupsi. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh sikap egois dan sikap tamak oleh diri manusia, sehingga hak manusia di Indonesia belum sepenuhnya tercapai dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saran yang dapat kami berikan yaitu bahwa sistem hukum di Indonesia seharusnya lebih ditegaskan dan terlaksana bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini berlaku agar di dalam masyarakat sendiri tercipta ketertiban dan keadilan aturan sosial. Jika ada seorang konglomerat yang melakukan tindakan korupsi, ia dibebaskan karena menyuap polisi yang menangkapnya dengan hartanya. Sedangkan rakyat yang kurang mampu ditangkap dan tidak dapat menyuap karena tidak memiliki uang atau ekonomi yang cukup. Ini tidak adil. Jika ia menerima uang atau harta hasil suap tersebut, kami menilai bahwa polisi kurang profesional dalam menghadapi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Maka hendaknya kita berperilaku kritis sesuai hukum.